Namanya Hasan Basri, lahir di Kandangan, Kalimantan Selatan pada 17 Juni 1923. Sejak kecil ia tumbuh di bawah bayang penjajahan, namun semangat belajarnya tak pernah padam. Ia belajar di Volkschool dan Hollands Inland School di Kandangan. Lalu menimba ilmu agama di Madrasah Sanawiyah Al-Wataniyah. Tahun 1942 ia melanjutkan pendidikan ke Quick School Islam Pondok Modern Gontor, Ponorogo. Di mana ia semakin mengenal arti kemerdekaan dan perjuangan. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Kalimantan Selatan masih berada di bawah kekuasaan Belanda. Mendengar kabar itu, Hasan Basri kembali ke Banua. Membawa semangat merah putih dan tekad untuk menyalakan api perlawanan.
Banua tanah lahiranku, ulun sudah sampai di sini. Wahai datang sagan membawa kemerdekaan. Kabar proklamasi itu harus sampai ke sekumpul Banua. Jangan sampai orang Walanda menyembunyikan kenyataan itu. Kami sudah siap, Hasan, Hadaria, Hamli, Muhani, lawan Abdurrahman Nur sudah ulun suruh menyebarkan selembaran ini ke pasar, sekolah, lawan kampung-kampung. Bagus, sampaikan juga kamu dalam kandangan bahwa kita ini sudah merdeka. Alhamdulillah. Ada orang. Ini ulun dapat kabar dari Pulau Jawa kalau misalkan negara kita Indonesia sudah merdeka. Berarti lah itu coretnya, ini surat lagi nggak mas benar. Dari Banjarmasin hingga Amuntai, dari Pekapuran hingga Kandangan, berita proklamasi disebarkan diam-diam. Pamflet dan lembaran menjadi senjata awal melawan penjajahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pian masuk. Siapa yang ikan bawa nih Marupi? Kawan-kawan keberatan, perkenalkan, namanya ini Hasan Basri. Ini hanya datang dari Pulau Jawa. Ada kabar penting yang hendak ini sampaikan ke bawahan kita berataan. Di sana aku seberataan, Indonesia ini sudah merdeka, proklamasi sudah dikumandangkan, tapi orang Walanda masih aja nyarang tanah Banua kita. Kiapa kita berdiam aja kah? Kada. Rakyat Banua juga bagian dari Republik. Kita harus menyatukan diri, harus bergerak melawan Walanda. Nah, ulun setuju lan pian kalau kada orang Walanda ini akan sahandak harus lawan kita. Tapi pulang kita nih persenjataan kita nih kurang ngasanai. Kiapa kita melawan pasukan Walanda tunang lengkap pun persenjataannya. Kemenangan tuh karena ditentukan oleh senjata, tapi oleh hatinya mantap. Kita mulai darinya halus saja kayak menyampaikan kabar kemerdekaan, membangkitkan semangat rakyat. Nah, mulai dari situ perlawanan kita akan tumbuh. Di sanaku seberatan. Inilah awal perjuangan kita. Kita nih lain hanya pemuda Banua, tapi bagian juga dari Indonesia. Merdeka atau mati. Merdeka!
Pada 5 Mei 1946 di Haruyan terbentuk Laskar Saifullah dari rawa, sungai, dan hutan. Hasan Basri bersama pemuda Banua menyalakan api perlawanan. Rasa Mak Rupiah, acara kita nih sudah siap barataan. Malam ini nih acara gasan pendidikan kekanakan Banua. Mudahan kau berjalan lancar. Amin. Tapi mohon kita nih juga harus tetap berhati-hati Asmawati Yai. Kenapa? Soalnya menurut firasat ulun, bobohan Walanda Nina bisa aja menyusup pada malam hari ini. Makanya mohon kita nih harus bisa berjaga-jaga supaya acara kita pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Nggih. Rasa lo mamanya hadiran semalam tuh ada bapak dah anak dua berdagang di sini, ujah anak berdagang pes. Nah, kau aja kita arahkan di pinggir orang berjual parang tuh kosong lo. Bisa aja, kenal dulu pada. Diam semua. Semua diam. Jangan ada yang bergerak. Kalian juga, jangan ada yang bergerak. Berisik sekali kalian wahai pribumi ya. Kalian semua akan kami tangkap karena kalian telah menyebarkan selebaran tentang kemerdekaan. Dan kamu ini adalah dalang dari semuanya. Kamu harus ikut dengan kami. Diam! Dasar kalian pribumi, banyak ngomong. Cepat, ikut dengan kami. Masukkan, bawa dia. Ayo, jalan. Ayo kawan-kawan, kita ke seberang sungai. Belanda ada kawa menangkap kita di kadap situ. Ya mudah-mudahan dia tertangkap selamat juga. Ayo. Cepat benar, kasih. Lakan siap ya. Hasan, Asmawati lan bobohan kawan kita yang lain sudah ditangkap oleh pasukan Walanda di pasar malam tadi. Iya kan, berarti Walanda sudah tahu gerakan kita. Sebetulnya banyak juga sudah bobohan kita yang sudah lolos dari pasukan Walanda, tapi ada juga yang sudah beberapa yang ditangkap. Bilanya Walanda menganggap penangkapan itu malah kita takutan, ini salah. Malah itu malah kita kuat.
Perjuangan kita ada boleh sampai berhenti di sini. Ulun setuju. Bagaimana Bu Hani Kang? Setuju. Setelah penangkapan di pasar malam, Laskar Saifullah terpukul. Banyak anggotanya ditahan Belanda. Namun, sisa pejuang yang masih bebas tidak menyerah. Di bawah pimpinan Hasan Basri, mereka menghimpun kekuatan baru. Dari sisa-sisa Laskar Saifullah, lahirlah sebuah organisasi yang disebut Benteng Indonesia. Inilah cikal bakal perjuangan Kalimantan yang lebih terorganisir. Di sanaku, perjuangan kita ini kan bisa berjalan sorangan. Benteng Indonesia sudah banyak berjuang, tapi kita perlu juga kekuatan yang lebih besar. Nah, maksud kedatangan saya di sini, saya membawakan mandat dari markas besar Alri Divisi 4. Tugas saya di sini untuk menyatukan gerakan-gerakan yang ada di Kalimantan. Jika kalian setuju, maka Benteng Indonesia bakal dileburkan menjadi bagian dari Alri Divisi 4. Tapi bagaimana dengan nasib para pejuang di tanah ini, Bung? Apakah kita akan membiarkan para pejuang ini untuk berjuang di tanah kita sorangan? Din sanaku sabarataan. Ini bukan soal siapa yang paling banyak atau siapa yang memimpin. Ini soal siapa yang lawas melawan Walanda. Kalau kita gabung dengan pasukan Arli, kita kada lagi jadi gerakan yang kecil. Kita jadi gerakan pasukan prajurit yang sah. Jujur, Kalimantan ini harus sejajar lawan Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Kita ini lain orang pinggiran. Kita ini bagian dari Republik. Dengan ini, pada tanggal 18 November 1946, kita resmikan berdirinya Batalion Rahasia Alri Divisi 4A. Dengan ini kita resmi bergabung dengan Alri Divisi 4. Merdeka! 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 Dengan persatuan ini, lahirlah kekuatan baru di Kalimantan. Batalion Rahasia Alri Divisi 4A resmi berdiri, dipimpin Hasan Basri. Inilah awal mula jaringan gerilya Kalimantan yang akan mengguncang Belanda dan mengukuhkan Hasan Basri sebagai Bapak Gerilya Kalimantan. Awal 1948, perjanjian Renville ditandatangani. Wilayah Indonesia semakin sempit. Namun di Kalimantan, Hasan Basri menolak tunduk. Baginya, tanah Banjar tetap bagian dari Indonesia. Berita dari Pulau Jawa sudah jelas, Hasan. Perjanjian Renville cuman menentukan buhan Walandawara. Buhan yang ngira dengan kita mendatangani perjanjian itu, kita bakal menyerah. Kita ini kada hadapan ampih. Lamun kada kita seorang yang membuktikan bahwa Kalimantan itu tetap berjuang. Dengan senjata rampasan, Hasan Basri dan Haji Damanhuri menempuh perjalanan berhari-hari dari hulu sungai menuju desa Bungkukan. Mereka mencari dukungan pemuda desa untuk melawan polisi perintis Belanda. Dan sana aku seberatan. Akhirnya kita sudah sampai di desa Bungkukan. Basir, keluar nyawa.
Dasar nyawa pengkhianat, bunuh aja nya. Dasar pengkhianat, bunuh aja. Jangan bunuh ulun. Ulun ini lain berkhianat. Ulun ini cuma menyampaikan perintah desa supaya kampung ini kada kacau. Dengerin dulu apa aja dulu. Kemarahan Buan Piantu salah alamat nakai. Musuh kita nih lain Buan Banua, tapi Belanda nang injak kita. Jangan sampai darah kita nih tumpah gegara amarah ja. Bilangnya pian tuh bujur-bujuruan nih, jangan lawan dingsar sorang. Lawan tuh Belanda yang menginjak tanah Banau kita. Kalau kayak itu, kami umpat berjuang, Wan Tuan Hasan Basri. Ulun mengupati pian jua Tuan Hasanai. Kami di kampung ini siap juga berperang melawan Walanda tuh. Pada suatu pagi buta, kabut tipis menyelimuti. Pasukan Belanda masuk desa, mengira mudah menaklukkan. Aduh, apa coba? Tak banget nih. Ya Tuan, apa yang kami temukan? Duduk. Apa sih, Be? Biar kau yang ngurus. Ada apa ini? Kami dari Alri Divisi 4. Kalian sudah tahu pasti saya. Siapa memangnya kamu? Kayak Saya terkenal. Hasan Basri. Tujuan kami di sini ingin bernegosiasi perihal kemerdekaan tanah Banua. Negosiasi. Kemerdekaan. Kemerdekaan. Berharap mereka merdeka. Bambu runcing. Nggak mungkin. Orang seperti kalian ingin merdeka? Apa sih memangnya mau tujuan kalian itu? Gak dengar. Apa sih tadi? Kalau kalian ingin berdamai dengan kami, maka kami akan dengan cara kami sendiri ingin memerdekakan tanah Banua. Wow. Hasan Basri memimpin pasukan pemuda bungkukan menyerbu markas polisi perintis Belanda. Pertempuran sengit terjadi di pasar desa. Polisi perintis Belanda kalah dan mundur. Desa berhasil dibebaskan. Teriakan menggema. Hasan Basri memimpin serangan dari balik pepohonan bersama Haji Damanhuri, Bashir, Marafi, Tulamak, Mansyah, dan para pemuda desa. Ledakan, tembakan, teriakan perang. Belanda terjebak. Setelah kemenangan, Hasan Basri berdiri di depan warga desa yang penuh semangat. Dia mengingatkan bahwa perjuangan belum selesai, tapi kebebasan ini adalah awal dari harapan dan kemerdekaan. Warga bersorak, mengibarkan bendera merah putih sebagai simbol kemerdekaan dan semangat persatuan. Pertempuran bungkukan menjadi saksi tekad rakyat Kalimantan. Dari hutan dan desa terpencil, api perjuangan yang tak pernah padam. Dari sinilah jalan menuju proklamasi 17 Mei di Kandangan terbuka. Di tengah tekanan Belanda, rakyat Kalimantan Selatan berdiri tegak. Pada 17 Mei 1949, Hasan Basri memproklamasikan bahwa Kalimantan adalah bagian sah dari Republik Indonesia. Dan ini kami rakyat Indonesia di Kalimantan Selatan mempermaklumkan berdirinya pemerintahan gubernur tentara dari Alri
melingkupi seluruh daerah Kalimantan Selatan menjadi bagian dari Republik Indonesia untuk memenuhi isi proklamasi 17 Agustus 1945 yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Hal-hal yang bersangkutan dengan pemindahan kekuasaan akan dipertahankan dan kalau perlu diperjuangkan sampai tetesan darah yang penghabisan. Tetap merdeka! Sejak hari itu, Kandangan menjadi saksi bahwa Kalimantan Selatan berdiri teguh bersama Republik. Proklamasi 17 Mei bukan hanya janji, melainkan sumpah perjuangan. Para tokoh dari Belanda, ALRI Divisi 4, dan delegasi Republik Indonesia berdiri di atas bukit yang sepi, saling berpandangan penuh waspada namun hormat. Kami memilih bukit ini supaya perundingan ini berjalan secara lancar dan aman. Dan juga kita bisa mencari solusi secara aman juga. Kami para pejuang yang menjaga kedaulatan tanah air ini, tempat ini cocok untuk membicarakan mengenai nasib rakyat kami. Betul, karena kemerdekaan itu bukan hanya sekedar kata, tetapi kemerdekaan itu ialah hasil jerih payah keringat dari para pejuang dan juga dari darah mereka yang tertumpah. Oleh karena itu, kami ingin menuntut penuh pengakuan atas wilayah kami. Stabilitas adalah prioritas. Kami juga ingin perdamaian. Jadi, kita putuskan sebuah keputusan yang menguntungkan kita semua. Sebagai pengayom masyarakat, saya mohon agar perundingan ini dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada lagi pertumpahan darah di sini. Gerakan perjuangan kami di lapangan nyata adanya. Kami harap pihak Belanda kali ini menghormati negosiasi kali ini. Kami para pejuang siap untuk mengakhiri permusuhan dan membukakan jalan untuk pemerintahan yang sah. Akan tetapi, kalian para Walanda juga harus tetap mengakui kedaulatan kami. Kami akan mengakui ALRI Divisi keempat sebagai keamanan resmi supaya tempat ini aman terjaga. Dengan ini kami menyatakan pemberhentian pertempuran dan kami membangun landasan damai. Semua tokoh berdiri saling memandang. Sekeliling angin sepoi-sepoi membawa suasana haru saat dokumen damai ditandatangani. Semoga dengan ditandatanganinya perjanjian ini menjadi awal dari kerjasama kita yang harmonis. Kedaulatan ini harus dijaga demi rakyat dan masa depan bangsa. Setuju. Jejak perjuangan Brigadir Jenderal Purnawirawan TNI Haji Hasan Basri tersimpan di Museum Wasaka. Jalan Kampung Kendangas, Sungai Jingah, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Dari koleksi pribadi beliau, senjata, dan dokumen asli yang menjadi saksi nyata perlawanan rakyat Kalimantan Selatan. Makam beliau berlokasi di Jalan Ahmad Yani kilometer 20, Kayu Bawang, Kecamatan Landasan Ulin, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Di sana juga terdapat monumen ALRI Divisi 4 Pertahanan Kalimantan yang menjadi simbol perjuangan rakyat Kalimantan Selatan. Papan informasi sejarah di sekitarnya mengisahkan peran Hasan Basri dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.